Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Kali ini kita sudah bersama seorang penulis senior, Bapak Armaidi Tanjung. Ya. Beliau adalah penulis buku Nia Kurniasari, Gadis Penjual Gorengan yang Mengguncang Dunia, yang baru saja diluncurkan. Mari kita berbincang langsung dengan beliau. Selamat Pak atas peluncuran buku barunya. Ya, terima kasih. Bisa diceritakan sedikit Pak tentang apa yang membuat Bapak tertarik untuk menulis kisah tentang Nia Kurniasari ini Pak? Ya baik, pertama terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Saya diminta mencoba menjelaskan, dan kemudian sebetulnya peristiwa Nia itu kan semua sudah menggemparkan lah gitu. Lalu memang awal-awal peristiwa terjadi saya lebih sebulan itu hanya mengikuti dari media sosial saja gitu. Nah tapi tiba-tiba saya terketuk juga, beliau hafal Al-Quran, kemudian kenapa orang begitu antusias. Nah ini yang saya mencoba menelusuinya gitu. Nah kemudian dari berbagai peristiwa itu tentu kalau kita menulis buku, mudah-mudahan itu bisa banyak menjadi semua orang bisa baca gitu, dan itu peristiwa tersebut bisa akan lama dikenang orang. Nah tentu kita harus menggalinya apa sesungguhnya yang terjadi dengan sosok Nia ini gitu, sehingga beliau bisa fenomenal. Dan kita harus jujur ya, saya melihat banyak tokoh, banyak ulama, banyak figur, tapi tidak sampai sebegitu sambutan orang terhadap ketika dia wafat, ziarah ke makam beliau. Nah, ternyata memang dari yang saya telusuri sampai buku ini, saya menemukan banyak hal sebetulnya pelajaran yang diambil bisa dipetik dengan sosok Nia ini. Makanya kesimpulan buku saya itu di cover belakang saya tulis, ini sebetulnya adalah kisah keluarga, ya, kisah keluarga seorang gadis remaja yang mungkin di era sekarang kita sulit menemukannya. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan dengan saya menulis buku ini itu bisa dibaca orang, tidak hanya sepenggal dari informasi di media sosial. Dan media sosial saya rasa berjasa untuk memperkenalkan beliau ke ke berbagai belahan dunia lah gitu. Nah, dan memang terbukti ya, buku saya ini sudah ada yang pesan dari Malaysia gitu. Kemudian juga dari Cianjur, Jawa Barat, dan ada juga yang baru masuk di Jawa Tengah gitu. Nah itu kan menunjukkan tidak hanya di Sumatera Barat saja orang terkenal, tapi sudah menduat dunia lah gitu. Nah itu kira-kira alasan saya mencoba menulis buku ini, dan ingin ya menggali informasi dari orang yang bersentuhan langsung dengan almarhum Nia ini, mulai dari keluarganya, tetangganya, temannya, sahabatnya, dan orang yang paling dekat dengan beliau saya sempat mewawancarai, dan itulah yang saya ramu dari buku ini gitu. Dan diperkuat dengan foto-foto, dengan data-data yang relevan dengan peristiwa itu. Oke. Apa sih Pak yang paling menarik dari sosok Nia Kurniasari ini, ya, sehingga Bapak merasa kisahnya perlu diangkat dalam sebuah buku? Ya, saya ceritakan tadi, saya memang awalnya kan karena begitu menggemparkan di dunia media sosial ya. Nah, lalu saya ingin menelusuri apa sesungguhnya yang terjadi dengan sosok ini, dan alhamdulillah saya menemukan ya, artinya nilai-nilai keagamaan itu ternyata dia punya gitu. Mungkin ada orang yang menunjukkan atau memberi nasihat, dan itu dia laksanakan gitu. Dan kemudian ya cita-citanya yang menurut saya itu luar biasa. Apa cita-citanya? Bagaimana dia bisa kuliah gitu di tengah himpitan ekonomi yang begitu ini ya, yang cukup menyedihkan lah gitu.
Walaupun mungkin banyak juga keluarga-keluarga lain yang mengalami hal seperti itu, tetapi semangatnya untuk menempuh melanjutkan kuliah itu menurut saya itu yang patut dihargai. Malah ingin kakaknya, adiknya ingin dikuliahkan, sementara beliau hanya menjual gorengan. Kemudian dia juga melatih silat, ya. Kemudian dengan melatih silat itu dia mungkin dapat honor, dan itu juga membantu keuangannya gitu. Nah, jadi saya kira semangat itu patut jadi perhatian bagi anak-anak remaja lah. Saya juga tidak bisa bayangkan dia sekolah, jual goreng, aktif di pramuka, di sekolah, kemudian silat ya juga. Sistem silat. Itu yang saya kira sosok-sosok yang patut dan dari informasi yang saya dapatkan di sekitar tempat tinggal itu, mereka memang beliau memang anak yang santun, suka tersenyum. Itu yang menarik bagi saya. Ya itu. Proses riset dan penulisan buku ini pastinya melibatkan banyak hal atau banyak kalangan ya Pak. Bisa Bapak ceritakan Pak pengalaman menarik atau tantangan dalam membuat buku ini Pak? Ya. Baik, buku ini kurang lebih saya lakukan observasi lah ya. Itu kurang lebih 3 bulanan. Nah, jadi 3 bulan itu melakukan wawancara dengan, pertama saya datang itu tanggal 27 Oktober kepada keluarganya, bertemu dengan ibunya. Nah, di tengah orang ramai pagi saya datang, ketemu berbicara dengan ibunya, kemudian dengan kerabat beliau. Nah, habis itu baru saya mulai telusuri ke sekolahnya, ke Institut Tanam, kemudian ke SMP, kemudian ke beberapa yang terkait dengan beliau lah, teman beliau, kemudian ke Nagari, ayah beliau gitu kan, dan saudara beliau yang ada di Dumai. Nah, saya kepada orang-orang tetangga beliau ya, kepada orang-orang tersebut tentu saya menyampaikan terima kasih yang luar biasa. Beliau sudah menyampaikan pengalaman beliau, kesan beliau terhadap almarhum. Jadi bagi saya semuanya berkesan, dan sehingga buku ini bisa dibaca orang. Kemudian juga sumber-sumber yang saya dapatkan baik melalui media ya, karena memang basic saya juga wartawan, penulis. Nah, ini saya kira pengalaman saya dalam mengurusi beliau, dan memang saya secara fisik tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi dengan informasi-informasi ini seolah-olah itu bisa bisa membayangkan begitu sosok beliau gitu. Nah, saya kira itu pengalaman saya menulis ini. Nia Kurniasari adalah seorang gadis penjual gorengan. Ya. Apa pesan Bapak yang ingin Bapak sampaikan melalui kisah inspiratif ini kepada para pembaca Pak, terutama itu generasi muda? Ya, pesan saya itu ya, bagaimana bisa kita meniru semangat Nia ini ya, di tengah misalnya di tengah gempuran teknologi digital, tapi semangatnya berusaha dan mencapai impiannya itu tetap dilaksanakan, walaupun ya suka dukanya. Jangan dikira menjual goreng itu lancar-lancar saja. Ada masa pacekliknya gitu. Masa paceklik itu misalnya gorengnya banyak laku lah gitu. Pas hujan gitu Pak. Ya, hujan, kemudian sepi pembeli. Saya dapat informasi sampai menangis dia, tapi orang banyak lain tidak tahu gitu. Iya Pak. Sampai menangis mereka. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kesusahan yang dialaminya itu tetapi tidak mengurangi semangatnya untuk maju gitu. Nah, saya kira ini generasi kita sekarang kan, mohon maaf, sekarang sudah beri orang tua sedikit malas, sedikit semuanya tergantung dengan bermain HP yang tidak karu-karuan gitu. Nah, sementara ada anak remaja yang punya mimpi yang luar biasa menurut saya gitu. Nah, pesan saya itu ya itu tadi, bagaimana kita sepahit apapun, ketika kita punya mimpi yang baik kemudian terus berupaya, nah, Tuhan saya kira memberikan jalan yang terbaik. Walaupun kita lihat memang tragis beliau wafat,
tetapi di efek dampaknya itu, mimpinya itu menurut saya pertama apa, dia ingin kakak adiknya sekolah, ya itu ternyata memang ketika dia wafat sudah ada yang mau mengkuliahkannya gratis lagi kan. Dan kemudian rumahnya Iya. yang dari sederhana. Nah, rumah ini memang di awalnya itu memang juga orang tuanya ikut bantu lah ya, tapi kan ingin yang lebih mewah ya, lebih permanen maksud saya gitu kan. Iya. Nah, ternyata memang 100 hari aja memperingati beliau sudah umpama selesai menurut saya gitu. Dan itu kan luar biasa. Kalau ya itulah maha sutradara yang mengatur gitu. Coba kalau beliau meninggal biasa-biasa saja, pasti orang tidak akan seperti itu. Itu saya kira. Ada yang menarik nih Pak, dari judul bukunya kan Ya. nih terselip kata mengguncang dunia ya Pak. Menggemparkan ya. Menggemparkan. Ya. Menggemparkan. Ya. Dalam konteks apa Pak frasa tersebut? Apakah benar-benar dia menggemparkan dunia kisah Nia Kurniasari ini Pak? Atau Oke. bagaimana? Ya baik. Saya sebetulnya agak terpengaruh juga lah dengan apa yang berkembang itu. Beliau mengatakan dia anak surga. Mungkin dengan melihat fenomenanya sah-sah saja, persepsi masing-masing orang kan sah saja. Tapi saya berpikir kalau itu saya buat, sepertinya saya juga, apalagi buku ini akan lama ya. Jadi seolah saya memvonis beliau sudah memberi hak saya mencampuri hak Tuhan gitu. Maka judulnya saya ganti saja dengan sederhana, dan itu berangkat dari fenomena yang ada sosoknya ini. Misalnya apa? Dia remaja penjual gorengan. Betul, dia remaja penjual gorengan. Ya, fakta itu saja sebenarnya. Lalu apa lagi yang menggabung, yang menggemparkan dunia. Nah, yang menggemparkan dunia ini maksud saya dua. Satu, menggemparkan dunia nyata. Dua, menggemparkan dunia maya. Kedua-duanya digemparkannya. Dunia maya itu digemparkan dengan apa? Sejak peristiwanya hilang itu, medsos ini tidak pernah berhenti memberitakan, menginformasikan gitu. Kan terus saja melalui Facebook, melalui TikTok, melalui Instagram gitu kan. Nah, itu yang di dunia di dunia maya lah gitu kita. Sedangkan di dunia nyata itu terbukti memang orang terus saja berziarah ke tempat makamnya. Nah, itu saya kira kan ya seperti saya katakan di awal, banyak orang terkenal, banyak orang berjasa, panjang umurnya, jadi ulama, jadi tokoh. Paling 1-2 hari udah selesai, tidak ada lagi. Tidak selama itu ya Pak. Nah, ini kan begitu panjangnya gitu kan. Tentu ada sesuatu yang ada di di sosok Nia ini gitu kan. Nah, semua itu kan digerakkan, orang datang itu pasti digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau tidak digerakkan. Nah, kenapa Tuhan mungkin melihatkan kepada kita bahwa anak remaja saja itu mampu menyedot perhatian orang gitu. Nah, itu yang barangkali bisa kita ambil pelajaran lah gitu ya. Nah, mungkin beberapa perilaku Nia ini ya yang menurut saya yang bersentuhan itu saya uraikan dalam buku ini. Nah, tentu nggak mungkin satu persatu saya uraikan itu. Nah, tapi dari beberapa bab itu, ya uraian subbab itu bisa dibaca, mana saja mungkin poin-poin yang bisa kita baik keterangan dari temannya, teman dekatnya, kemudian orang-orang yang yang dekat tetangganya gitu kan, kerabatnya gitu. Itu saya kira gitu. Oh, selain sebagai penulis, Bapak juga dikenal sebagai seorang jurnalis ya Pak? Ya. Oh, apa perbedaan pendekatan Bapak waktu ketika menulis buku ini Pak dengan menulis beberapa artikel-artikel lainnya gitu Pak? Oh iya pastilah, mungkin karena memang basic saya ada juga jurnalis ya. Jadi memang pendekatannya itu banyak sebetulnya pendekatan jurnalistik. Makanya dalam buku ini ya mungkin hanya sifatnya itu reportase, laporan. Cuma mungkin mendalam, itu saja mendalam artian lebih detail mengejar mengejar sumber-sumber ini, kenapa begini, kenapa begitu gitu kan. Nah, sehingga basic saya wartawan itu ya digabungkan dengan menulis buku, dan ini kan bukan buku saya yang pertama gitu. Menulis biografi ini bagi saya sudah beberapa, baik tokoh yang masih hidup maupun tokoh yang sudah wafat. Tapi memang yang
usianya usianya sangat muda, baru ini. Kalau yang sebelum saya tulis itu kan sudah umur berpuluh tahun lah ya. Ya karena memang dia sudah tokoh masyarakat.